Di tanah yang kaya akan semangat, lahirlah para pejuang sepak bola yang tak kenal lelah. Mereka bukan hanya mewakili tim, tapi juga harapan. Harapan 270 juta rakyat Indonesia. Merekalah skuad Garuda, generasi yang kini tengah menapaki jalur penuh tantangan, demi satu impian besar, terbang ke Piala Dunia 2026. Kualifikasi demi kualifikasi telah dilalui. Keringat dan air mata tumpah di setiap pertandingan. Di hadapan mereka, berdiri raksasa-raksasa Asia. Tapi Garuda tak gentar. Karena semangat mereka lebih besar dari rasa takut, dan tekad mereka lebih kuat dari keraguan. Skuad ini bukan hanya soal teknik dan strategi. Ini tentang kebersamaan, identitas, dan cinta tanah air. Para pemain muda dan senior, lokal dan diaspora, bahu-membahu membawa merah putih terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Di belakang mereka, ada kita semua. Supporter yang tak pernah lelah bersuara. Dari Jakarta sampai Jayapura, dari stadion hingga layar kaca. Satu suara, Indonesia. Kini, langkah menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tinggal selangkah lagi. Garuda telah membentangkan sayapnya. Dan dunia mulai menoleh, karena ada yang istimewa sedang lahir dari Asia Tenggara. Kami bukan hanya ingin hadir di Piala Dunia. Kami ingin menunjukkan bahwa Garuda layak terbang di langit dunia. Indonesia dukung terus perjuangan timnas Indonesia. Karena ini bukan sekadar mimpi, ini adalah misi. Channel ini bukan cuma konten. Ini It Marta Stories, perjalanan visual tentang hidup, hiburan, edukasi, sepak bola, dan musik, semuanya humanis dan tersusun dalam playlist penuh makna. Let's explore life together. Tapi mari kita tetap berpijak di atas tanah, hidup dalam kenyataan, tidak melayang di alam hayal. Kita harus realistis dan cermat menghitung kekuatan hanya dengan ilmu pengetahuan, usaha keras, dan tetap sportif. Jangan pernah berharap dari keajaiban karena itu bukan wilayah kita. Apalagi berspekulasi dengan kecurangan atau manipulasi kemenangan dengan cara kotor dan pekerjaan haram, itu bukan jiwa kita. Kemenangan atas Cina 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025, malam, memastikan Timnas Indonesia lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas siapakah calon lawannya? Dilansir dari Detik Sepak Bola, juara dan runner-up grup akan lolos langsung ke Piala Dunia, sementara peringkat 3 dan 4 akan masuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia mengunci satu tiket ke putaran keempat karena memiliki 12 poin dan menempati peringkat keempat sementara. Meski masih satu pertandingan lagi, poin Indonesia sudah tak terkejar oleh dua lawan di bawahnya. Klasemen Grup C. Berikut klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang 20 poin. Australia 16 poin. Arab Saudi 13 poin. Indonesia 12 poin. Bahrain 6 poin. Cina 6 poin. Dari klasemen tersebut, hanya Jepang yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Sementara Australia dan Arab Saudi masih bersaing mendapatkan tiket kedua. Salah satunya akan menemani Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa calon lawan Indonesia? Calon lawan Indonesia adalah peringkat 3 dan 4 dari Grup A dan Grup B. Grup A sudah memastikan siapa yang lanjut ke ronde keempat, sementara Grup B masih menyisakan satu tempat lagi. Di Grup A, Iran, 20 poin, dan Uzbekistan, 18 poin, sudah memastikan diri lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Peringkat 3 dan 4 diisi oleh Uni Emirat Arab, 14 poin, dan Qatar, 13 poin. Di Grup B, Korea Selatan, 19 poin, dan Yordania, 16 poin, yang berada di peringkat 2 teratas sudah otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat 3 dan 4 diperebutkan Irak, 12 poin, Oman, 10 poin, dan Palestina, 9 poin. Tapi Irak sudah pasti lanjut ke ronde keempat karena setidaknya akan berada di peringkat 4. Pada ronde 4 nanti, 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup yang diisi masing-masing 3 tim. Semua tim saling bertemu dalam sistem round robin turnamen di venue yang telah ditentukan pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Peringkat 1 klasemen grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Runner-up grup akan diadu lagi dalam sistem 2 leg, dan yang menang berhak maju ke ronde 5 alias playoff interkonfederasi. Berikut ini para peserta yang sudah lolos dan kemungkinan lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 benua Asia, Konfederasi AFC.
Grup A1. Uni Emirat Arab. 2 Qatar. Grup B1. Irak. 2 Oman Palestina. Grup C1. Indonesia. 2 Arab Saudi, Australia. Jika di putaran 4 itu kita bisa juara grup, kita lolos. Jika jadi runner-up masih ada babak kelima atau terakhir untuk mendapatkan tiket Piala Dunia itu. Berarti masih ada 2 tahapan lagi jika kita tidak juara grup. Perjalanan masih panjang dan terjal. Seperti dikatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, bahwasanya belum saatnya kita bereforia. Tantangan masih menghadang. Seperti ungkapan peribahasa, makin tinggi kita naik, makin kencang tiupan angin, makin keras persaingan, dan makin sulit lawan yang kita lawan, dan calon lawan kita pun sama-sama ingin meraih tiket untuk bisa lolos, takkan ada yang menyerah atau mau mengalah. Laga timnas Indonesia akan semakin berat dan sulit, apalagi jika laga itu diadakan di luar Indonesia. Semua itu bukanlah ungkapan pesimis atau kalah sebelum bertanding, atau menakut-nakuti kita sendiri. Tapi itu realitas dan tantangan yang harus kita hadapi dengan semangat dan tekad baja, pantang menyerah, serta persiapan yang sangat matang penuh perhitungan. Kita juga yakin dan percaya seluruh skuad dan tim pelatih menyadari semua itu, dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk meraih impian seluruh rakyat Indonesia, agar bisa hadir di perhelatan Akbar 4 tahunan itu, dan bertekad kuat untuk jadi langganan peserta. Kita mungkin sepakat jika momentum itu adalah saat ini, dan kita patut bersyukur bahwa semua hal yang mendukung untuk meraih asa itu nyaris sempurna dan ada saat ini. Pertama, kita punya Ketua Umum PSSI yang sangat mengerti dan memahami sepak bola, sosok yang punya wawasan dan pandangan luas dan progresif. Dengan kebijaksanaannya pula lah hadir keuntungan yang kedua, yaitu timnas bisa menghadirkan tim kepelatihan yang berkelas dunia. Yang ketiga, di babak 3 grup C kata pengamat sepak bola kita berada di grup neraka dengan kehadiran Jepang, Australia dan Arab Saudi, di mana mereka adalah langganan tetap Piala Dunia dari benua Asia, dan harus kita akui pula bahwa kekuatan sepak bola mereka sudah jauh berkembang daripada Indonesia. Walaupun kita belum bisa lolos langsung, kita mendapatkan pelajaran sangat berharga untuk menjalani laga-laga ke depannya. Yang keempat adalah antusiasme dan support seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima adalah materi dan kedalaman skuad timnas Indonesia hari ini, mungkin yang terbaik sepanjang sejarah sepak bola kita, dari seluruh aspeknya, meliputi fisik, mental, teknik dan kolektivitasnya. Walau belum sempurna, tapi semangat mereka dan kepercayaan dirinya benar-benar membuat supporter Indonesia seperti sangat bergairah. Dan materi pemain pun terus pula berkembang dan lebih berkualitas. Dari waktu ke waktu, tingkat persaingannya pun lebih kompetitif. Ini iklim sangat bagus untuk perkembangan sepak bola nasional ke depannya. Dan mari kita tengok kekuatan skuad timnas kita di setiap lininya. Di bawah Mistar berdiri kokoh penjaga gawang syarat pengalaman di Serie A Italia, Emil Audero, yang terbiasa dengan atmosfer tinggi dan menghadapi striker kelas dunia. Ada pula Martin Paes, salah satu kiper terbaik di Kopcer Liga Amerika Serikat. Pelapisnya disediakan 2 orang kiper terbaik Liga Domestik, kali ini Hernando Ari dari Persebaya, dan Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Di center back berdiri kokoh Jay Itzes, El Capitano yang tenang dan berkembang di era divisi dan Serie A. Itzes sudah sangat kemistrif bersama Rizky Ridho, bek muda dan punya potensi kelas Eropa dari Persija, bersama si bengal Justin Hubner, bek muda yang mulai matang di Liga 2 di Inggris. Di posisi ini pun Indonesia beruntung masih punya Messi Jelgers, pemain termahal timnas saat ini, muda dan jadi incaran klub-klub besar Eropa. Juga ada Jordi Amat, bek senior yang pernah malang melintang di Liga Spanyol. Kemampuannya pun masih sangat oke untuk menjaga sektor pertahanan Garuda. Di sisi kanan pertahanan, kita punya Kevin Dix, Eliano Reinders, Sandy Walsh, Yacop Sayuri dan Asnawi. Semua sama baiknya, tergantung strategi pelatih dan siapa yang paling siap. Pun sisi kiri kita punya Verdong, James, Shine dan Pratama Arahan. Di sektor tengah kita menemukan sosok yang ditunggu pada diri Tom Haye sebagai dirigennya, serta Jui Pelupesi sebagai penyeimbang dan dominasi di sentral lapangan. Kita juga punya anak muda yang sangat kuat, Ivar Jenner dan Nathan Chuaon. Agak ke depan kita punya gelandang serang Marcelino dan Ricky Kambuaya. Di sektor sayap pun kita kebanjiran pemain-pemain yang siap meledak. Di kanan ada Bekam Putra, Egy Maulana, Rafael Struijk atau Ula Romeni. Di kiri ada Ragnar Oratmangun, Stefano Lillipali, Dean James, yang punya kelebihan masing-masing. Mereka mengisi lini serang timnas Indonesia selain Ramadan Sananta dan Septian Bagaskara. Setiap saat Indonesia selalu ada penambahan kekuatan dan amunisi baru, baik dari Liga Domestik, abroad atau pemain keturunan yang dinaturalisasi. Antrean sangat panjang kini menjadi tren yang positif, menciptakan tingkat persaingan sangat ketat untuk mendapatkan satu posisi timnas Indonesia. Tak ada lagi pemain titipan atau kesayangan, yang ada yang siap dengan teknik dan strategi tim pelatih. Merekalah yang mengisi skuad utama. Tak ada lagi rasa canggung atau tidak percaya diri.
Apalagi takut menghadapi lawan dari belahan dunia manapun, kalah fisik atau postur, itu masa lalu, fanatisme asli lokal sudah usang. Kini putra terbaik dari Sabang sampai Merauke, pemain keturunan dari Eropa, Afrika, Amerika, atau manapun, asal ada Garuda di dadanya, punya nasionalisme tinggi dan siap mati untuk timnas Indonesia. Mereka yang paling berhak mengisi skuad timnas Indonesia. Semua hal itu adalah modal besar untuk menatap ronde 4 dan optimisme tinggi untuk meraih tiket tersisa Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Kini, langkah timnas Garuda telah sampai pada gerbang sejarah, babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Bukan sekadar mimpi, tapi keyakinan yang tumbuh dari kerja keras, semangat juang, dan dukungan segenap rakyat Indonesia. Kita bukan lagi penonton dalam panggung Asia, tapi penantang yang siap mengukir takdirnya sendiri. Dari stadion ke stadion, dari sorak-sorai tribun hingga doa yang tak pernah padam, Garuda tak terbang sendiri. Inilah saatnya membuktikan, Indonesia layak tampil di Piala Dunia. Satu langkah lagi, dan dunia akan tahu. Garuda telah bangkit, dan tak akan mundur. Mari kita terus percaya, karena impian itu kini semakin nyata. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya jika kamu fans berat timnas Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan timnas berikutnya.